Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memasang kapasitor pada outdoor AC. Ini kita menggunakan kapasitor 3 terminal. Jadi teman-teman perlu ketahui dulu apa itu kapasitor 3 terminal. Di sini ada C, ini C yang berarti common, kemudian fan, F berarti fan, kemudian di sini H berarti hem. Nah, di sini ada dua kapasitor ya teman-teman. C dengan F itu adalah kapasitor. C dengan H itu adalah kapasitor. C dengan H adalah kapasitor, begitu juga C dengan F adalah kapasitor. Dimana di keterangannya ini saya lihat keterangannya 35 dan 2 mikrofarad. Nah, 35 dan 2 mikrofarad. Ini namanya satuan mikrofarad, kemudian toleransi plus minus 5%. Nah, jadi toleransi nilai dari 35 dan 2 ini 5%. Nah, teman-teman, berarti jika kita mengukur dengan tang ampere, di mana ada tang ampere yang bisa mengukur kapasitansi, C dengan H ini hasilnya 35 mikrofarad plus minus 5%. C dengan F ini adalah nilainya 2 mikrofarad plus minus 5%. C dengan H ini adalah kapasitor untuk kompresor, sedangkan C dengan F ini adalah kapasitor untuk fan outdoor ya. Ini fan outdoor ya teman-teman. Nah teman-teman, dimana kompresor dan fan outdoor ini sama-sama dia memiliki gulungan bantu dan gulungan utama. Kompresor memiliki gulungan bantu dan gulungan utama. Fan outdoor juga memiliki gulungan bantu dan gulungan utama. Jadi teman-teman, saya sudah cek sebelumnya ya. Nah teman-teman, jadi ini adalah common terminal bersama ini ya. Jadi C dengan kabel biru, kabel kuning, dan kabel biru ini adalah gulungan utama. Begitu teman-teman. Kabel kuning dengan kabel biru adalah gulungan utama. Sedangkan kabel kuning dengan kabel merah adalah gulungan bantu. Nah, sedangkan kalau kabel merah dengan kabel biru itu gulungan bantu ditambah gulungan utama. Nah teman-teman, kompresor ini didesain, dimana dia didesain adalah kapasitornya dipasang di gulungan bantu. Begitu dia didesain kompresor ini. Saya sesuaikan saja dengan desain pabrikan, tapi secara teori bebas. Kapasitor bisa dipasang di antara kabel kuning dengan kabel merah, dan kapasitor juga bisa dipasang di antara kabel kuning dengan kabel biru. Bisa, karena tujuan dari kapasitor adalah agar terjadi perbedaan fase antara arus yang mengalir pada gulungan utama PS gulungan bantu, seperti itu. Nah teman-teman, di depan saya ada terminal. Ini satu saya anggap pasang, dua saya anggap netral ya teman-teman. Satu dianggap pasang, dua dianggap netral. Saya akan cek dulu. Sudah saya cek ya sebelumnya. Ini kabel adalah akan dipasang kabel kuning. Nah teman-teman, beginilah hasilnya, dimana satu itu pasang, dua itu biru, kabel kuning mendapat pasang, kabel biru mendapatkan netral,
Nah, ini artinya gulungan utama atau gulungan running mendapatkan tegangan listrik 220 volt ya, mendapatkan tegangan listrik 220 volt. Dan jika diukur dengan osiloskop, eh, sudah ditentukan, sudah ditetapkan nilai bagaimana bentuk gelombang sinus tegangan dan bagaimana bentuk gelombang sinus arus yang terjadi pada gulungan utama ini. Jadi jika gulungan utama ini kita cek dengan osiloskop, di mana dari osiloskop tersebut kita bisa melihat bagaimana gambar dari gelombang sinus yang dihasilkan oleh tegangan dan arus yang berada pada gulungan utama ini, begitu teman-teman. Kemudian ini kita lewatkan ya ke kapasitor ya, begitu teman-teman. Nah teman-teman, ini gulungan bantu, kuning dengan merah itu gulungan bantu, kita lewatkan ke kapasitor. Nah kapasitornya adalah H. Nah kemudian kita carikan ini netralnya, kita jumper netral ini ke netral ini, seperti itu teman-teman. Jadi tunggu sebentar. Nah teman-teman, jadi gulungan kuning yaitu terminal bersama dengan gulungan merah ini kemudian dia melewati kapasitor, kemudian dia terhubung ke netral. Jadi gulungan bantu itu ada komponen tambahan yaitu kapasitor. Nah jika kita ukur dengan osiloskop, jika gulungan bantu ini kita ukur dengan osiloskop, maka akan terbaca gelombang sinus tegangan dan gelombang sinus arus. Jadi jika kita ukur, karena saya tidak punya alat osiloskop, jika diukur gulungan bantu ini akan terbaca bagaimana gelombang sinus tegangan dan bagaimana gelombang sinus arus. Akibat daripada penambahan komponen kapasitor ini, gelombang sinus arus ini dia bergeser ya teman-teman. Dia bergeser menjadi mendahului. Nah, jadi arus itu bisa dikatakan mendahului tegangan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akibat kapasitor ini, arus itu gelombang sinus arus mendahului gelombang sinus tegangan. Atau secara simpelnya arus lebih dulu muncul daripada tegangan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi inilah cara memasang kapasitor pada kompresor. Saya biasanya saya pasang kapasitor itu di gulungan bantu. Secara teori jika dipasang di gulungan utama juga boleh, akan berjalan secara teori, tapi saya tidak pernah mempraktekkan hal itu. Jika dipasang di gulungan utama maka hasilnya normal, akan sama saja. Tapi karena saya sering lihat dan lumrahnya semua odor di gulungan bantu, maka saya pakai gulungan bantu saja. Kalau coba-coba takut nanti ininya odornya rusak atau kompresornya rusak, tetapi secara teori saya yakin hal itu tidak apa-apa, begitu teman-teman. Nah teman-teman, ini kabel biru dari kompresor, yaitu kuning dengan biru ini adalah gulungan utama, dimana akan mendapatkan netral di sini. Jadi saya boleh pindah netral ini ke sini, sama saja artinya saya pindah aja ya teman-teman, netral ini ke sini. Nah teman-teman, beginilah jadinya. Jadi sudah kita bahas di video sebelumnya, jika gulungan utama itu nilainya selalu lebih kecil daripada gulungan bantu. Jadi cara mengetahui gulungan utama dengan gulungan bantu adalah dengan mengecek gulungan kuning dengan gulungan biru.
bukan gulungan kuning, kabel kuning dengan kabel biru, kabel kuning dengan kabel merah. Maka kita bisa ketahui yang mana gulungan bantu, yang mana gulungan utama. Nah teman-teman, sekarang kita pasang ini. Nah, kita pasang ini kabel gini ya teman-teman, kabel ke pen outdoor. Nah teman-teman, disinilah perbedaannya ya teman-teman. Setelah saya cek, kuning dengan biru ini nilai hambatannya lebih besar daripada kuning dengan merah. Jadi gulungan bantu itu kuning dengan biru, sedangkan gulungan runningnya kuning dengan merah. Nah begitu teman-teman, karena gulungan bantu itu nilainya selalu lebih besar daripada gulungan utama. Dan ternyata kuning dengan merah itu adalah gulungan utama, sedangkan kuning dengan biru adalah gulungan bantu. Nah berbeda dengan kompresor teman-teman, berbeda ya. Nah ini kuning dengan merah adalah gulungan gulungan utama atau gulungan running, sedangkan di kompresor biru dengan kuning adalah gulungan bantu. Nah seperti itu. Jadi untuk pemasangannya ini sebenarnya asalkan kita sudah tahu terminal bersamanya yaitu warna kuning, saya pasang dulu ya. Nah teman-teman, dari 3 kabel pen outdoor ini sudah mendapatkan pasa, itu terminal bersama sudah mendapatkan pasa di terminal ini ya teman-teman. Kemudian saya pasang kabel biru. Kabel birunya kita pasang di sini ya teman-teman, kabel biru. Nah teman-teman, jadi saya teliti dulu ini 3 kabel ya, 3 kabel ini terminal bersamanya. Terminal bersamanya yang sini mendapatkan listrik dia di sini di terminal 1. Nah ini 3 kabel ini sudah mendapatkan listrik. Kemudian kuning dengan biru adalah gulungan bantu. Nah, kuning dengan biru adalah gulungan bantu. Dan gulungan bantu ini tidak melewati kapasitor, tapi dia akan menuju ke C kapasitor, kemudian dia menuju terminal bersama, yaitu terminal netral bersama ya, bisa kita dibilang ini. Kemudian dia mendapatkan netral ke sini. Nah jadi teman-teman mendapatkan netral di sini. Itu gulungan bantu. Gulungan bantu dia tidak melewati kapasitor untuk pen outdoor ini. Jadi kuning dengan biru itu adalah gulungan bantu, karena saya sudah cek nilai hambatan kuning dengan biru lebih besar daripada nilai hambatan kuning dengan merah, sehingga arus menuju ke kabel biru itu adalah gulungan bantu. Dia langsung ke terminal netral bersama, kemudian langsung diarahkan ke netral power, netral input. Nah netral input power. Nah seperti itu teman-teman. Sedangkan kabel kuning ini dengan kabel merah ini adalah gulungan running, karena nilainya lebih kecil daripada hambatan kuning dengan biru. Nilai hambatan kuning dengan merah lebih kecil. Kemudian arus masuk dan kabel merah dialiri arus yang berasal dari kabel kuning, kemudian dia menuju ke kapasitor, yaitu P, fan. Dari fan ini kemudian terhubung ke netral. Nah seperti itu teman-teman. Jadi dari fan ini dia terhubung ke netral, kemudian dari netral terhubung ke terminal netral bersama. Nah jadi begitu ya teman-teman. Dalam kasus ini kompresor itu mendapatkan
eh, gulungan bantu kompresor itu ditambahkan kapasitor, sedangkan pada fan outdoor gulungan running atau gulungan utama motor fan outdoor mendapatkan kapasitor. Nah, jadi berbeda ya teman-teman. Nah, dari hal inilah saya jadi beranggapan, walaupun saya belum pernah praktekkan, tetapi sepertinya teori saya benar. Kapasitor bisa dipasang di gulungan utama maupun gulungan bantu. Nah, sama saja hasilnya. Karena ini sudah bukti dimana pada fan motor outdoor, dimana gulungan utamanya yang mendapatkan kapasitor. Ini kuning dengan merah yang hambatannya lebih kecil daripada kuning dengan biru. Dia lari ke ini, ke terminal kapasitor, yaitu F, terminal kapasitor terhubung ke netral. Nah, dari netral kemudian menuju ke terminal netral sumber, ya begitu teman-teman. Jadi begitulah cara pemasangan kapasitor pada kompresor. Jadi teman-teman, karena memang begitu lumrahnya, seringnya dan banyaknya outdoor, maka saya pakai juga teorinya gitu. Saya saklek saja pada kompresor ya gulungan bantu, kalau pada fan outdoor ya gulungan utamanya atau gulungan runningnya gitu. Karena saking lumrahnya, saking seringnya saya melihat kompresor seperti ini untuk jaga-jaga kan, nanti outdoor orang lain bisa rusak, tetapi saya yakin hasil ini adalah aman. Sambungan seperti ini adalah aman dan wajib digunakan dan berani dibuktikan.